Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membuat suara dedaunan kering berdesing dengan lembut. Di antara jalanan yang sepi dan gelap, terdapat sebuah toko pakaian vintage yang bernama Mode Elegan. Toko itu terletak di sebuah bangunan tua yang telah berdiri sejak lama. Dalam suasana yang sunyi, toko ini menjadi tempat favorit bagi para penggemar pakaian klasik dan antik. Di belakang etalase yang menampilkan gaun-gaun elegan, Mirna berdiri dengan senyum hangat di wajahnya. Wanita muda ini memiliki daya tarik alami yang membuat para pelanggan merasa nyaman berbelanja di toko miliknya. Rambut hitamnya yang panjang terurai dengan anggun, dan matanya memancarkan kecerdasan dan kebaikan. Malam itu, toko tampak tenang dan sepi. Hanya satu lampu yang redup menerangi area depan, menciptakan suasana misterius di dalam toko. Mirna berdiri di meja kasir sambil mengamati jam dinding yang menunjukkan bahwa sudah waktunya tutup. Dia sedang menunggu kedatangan teman baiknya, Maya, yang berjanji akan membantu menutup toko malam ini. Sementara menunggu, Mirna menyibukkan diri dengan merapikan beberapa pakaian yang terjatuh dari gantungan. Waktu berlalu, namun Maya belum kunjung datang. Hatinya mulai gelisah, tetapi ia berusaha untuk tetap sabar. Beberapa menit kemudian, suara derap langkah di luar toko menarik perhatiannya. Dia tersenyum lega, yakin bahwa Maya telah datang. Namun, saat pintu toko terbuka, apa yang dia temui bukanlah wajah sahabatnya yang akrab, melainkan dua sosok pria yang memakai topeng. Ketakutan seketika melanda Mirna. Perampok. Dia tahu persis apa yang mereka inginkan. Tanpa memberi kesempatan pada Mirna untuk berbicara atau bergerak, perampok itu langsung menodongkan senjata ke arahnya. "Diam!" teriak salah satu perampok dengan nada kasar. Dalam kepanikan, Mirna mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerah. Namun, raut muka tak kenal ampun di mata perampok membuatnya sadar bahwa nyawanya berada dalam bahaya. "Berikan semua uang tunai yang ada di kasir," perintah perampok lainnya dengan keras. Dengan gemetar, Mirna mengambil semua uang tunai yang ada di kasir dan menyerahkan kepada mereka. Namun, serangan perampok tidak berhenti sampai di situ. Ketika salah satu perampok merasa tidak puas dengan jarahan, ia tiba-tiba melepaskan tembakan ke udara dengan keras, menciptakan suara dentuman yang menggelegar di dalam toko. "Ayo, kita pergi," ucap perampok pertama, menarik lengan rekan sejawatnya untuk melarikan diri. Namun, sebelum perampok itu meninggalkan tempat itu, tembakan kedua tiba-tiba terdengar. Dan kali ini, senjata itu mengarah langsung ke arah Mirna. Suara tembakan menggema di seluruh ruangan, menciptakan keheningan mencekam yang menggiring kepanikan. Detak jantung Mirna berdegup kencang. Tubuhnya terasa lemah, dan pandangan matanya mulai kabur. Suara langkah perampok yang menjauh semakin redup, meninggalkannya dalam kegelapan. Namun, dalam gelap itu, dia merasakan kehadiran sosok aneh yang menyelimuti toko pakaian, Mode Elegan. Dengan perasaan campur aduk, Mirna mencoba bangkit dari lantai. Namun, dia tak berhasil berdiri tegak.
tubuhnya terasa ringkih dan tak mampu digerakkan. Hembusan nafasnya terasa berat, dan dia merasa sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Dalam kebingungannya, Mirna menyadari bahwa dia tidak berada di dunia nyata lagi. Dia menjadi bagian dari alam roh, terpisah dari tubuhnya yang berlumuran darah di lantai toko. Dia menyadari bahwa dirinya telah meninggal dunia dalam serangan brutal perampok itu. Arwah Mirna merenungkan nasibnya dengan hati yang berat. Dia merasa sedih dan kecewa karena meninggalkan teman-temannya dan toko pakaian yang dicintainya begitu cepat. Namun, dia juga merasa terpanggil untuk tetap berada di sana, merawat toko pakaian, mode elegan, yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Beberapa hari setelah kematiannya, cerita tentang tragedi yang menimpa Mirna menyebar ke seluruh kota. Mode elegan menjadi dikenal sebagai tempat angker yang didiami oleh hantu penunggu. Pelanggan yang berani masuk ke toko itu mengaku merasakan kehadiran gelap dan merinding. Seolah-olah ada sesuatu yang menatap mereka dari balik layar penutup toko. Suatu malam, Maya, teman baik Mirna, datang ke toko tersebut dengan perasaan galau. Ia merasa bersalah karena meninggalkan Mirna sendirian di malam tragedi itu. Dia berlutut di depan pintu toko dan memohon maaf kepada arwah Mirna. "Maafkan aku, Mirna. Aku seharusnya ada di sana bersamamu. Aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya momen terakhir yang harus kau hadapi. Aku merindukanmu, dan aku ingin kau tahu bahwa aku selalu mengingatmu," ucap Maya dengan suara serak. Dalam kegelapan, sosok lembut muncul. Itu adalah arwah Mirna yang memandang Maya dengan mata penuh kehangatan. Meskipun Maya tidak dapat melihatnya, dia merasakan kehadiran sahabatnya. "Aku tahu kau tidak sengaja meninggalkanku, Maya. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini adalah takdirku, dan aku menerima nasibku dengan lapang dada. Tetapi aku tidak bisa pergi begitu saja dari tempat ini," kata Mirna dengan suara lembut yang nyaris tak terdengar. Maya menangis terseduh-seduh, merasa hampa kehilangan sahabatnya. Namun, kehadiran Mirna memberinya kekuatan untuk menghadapi kenyataan. "Bagaimana aku bisa membantumu, Mirna?" tanya Maya dengan getir. Mirna tersenyum lembut. "Aku ingin tetap merawat toko ini, Maya. Ini adalah rumahku, dan aku ingin tetap menjaga dan menyelimuti orang-orang yang masuk ke sini. Tetapi aku merasa kesepian. Aku ingin tetap terlibat dalam kehidupanmu, tapi aku tak punya wujud fisik untuk melakukannya." Maya terdiam sejenak, merenungkan perkataan Mirna. Dia kemudian berbicara dengan tulus, "Aku akan datang ke sini setiap hari. Aku akan membawa bunga dan mendoakanmu. Kita tetap bisa bersama meskipun dalam bentuk lain." Senyum bahagia muncul di wajah Mirna. "Terima kasih, Maya. Itulah yang kuinginkan. Aku ingin merasakan kehadiranmu di sini, dan aku tahu kau tak akan pernah melupakan aku. Aku akan menjadi hantu penunggu yang jahil, mencari perhatian dari teman-teman kita dan para pelanggan toko ini." Maya tersenyum penuh harap, merasa kembali memiliki sahabat yang tak akan pernah meninggalkannya.
Dari malam itu, Maya dan arwah Mirna menjalin hubungan yang tak terlihat oleh mata orang lain. Dan sejak saat itu, toko pakaian, mode elegan, menjadi tempat yang istimewa. Dikenal karena kisah persahabatan yang tak terputus antara Maya dan hantu jahil, Mirna. Dengan tekad yang bulat, Maya memenuhi janjinya untuk datang ke toko pakaian, mode elegan, setiap hari. Setiap kunjungannya, dia membawa bunga segar dan meletakkannya di depan etalase, sebagai penghormatan untuk sahabatnya yang telah berpulang. Tak lama setelah itu, kisah tentang hantu jahil yang menghuni mode elegan menyebar lebih luas. Bukan hanya orang-orang yang berani masuk ke toko, tetapi juga berbagai cerita tentang kehadiran Mirna yang nakal dan lucu menjadi bahan pembicaraan di kalangan warga kota. Semakin hari, toko pakaian itu semakin terkenal dan banyak dikunjungi oleh para penasaran yang ingin merasakan pengalaman bertemu dengan hantu penunggu yang unik ini. Mirna dengan senang hati menjalankan peran barunya sebagai hantu jahil penunggu, mode elegan. Setiap kali ada pelanggan baru, dia akan menggoyangkan gantungan baju, menyusun pakaian dengan gaya aneh, atau bahkan menciptakan suara-suara aneh untuk menarik perhatian mereka. Para pengunjung menjadi terhibur dengan sensasi aneh yang diciptakan oleh arwah yang lucu ini. Namun, meskipun bersifat jahil, Mirna tidak pernah berbuat jahat atau menyakiti siapapun. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia masih ada di sana, menjaga toko yang dicintainya dan tetap terlibat dalam kehidupan teman-temannya. Suatu malam, ketika toko sepi, Mirna merasa bahwa dia telah menemukan kedamaian dalam peran barunya sebagai hantu penunggu. Dia merasa puas melihat senyum pada wajah para pelanggan yang datang, menunjukkan bahwa keberadaannya membawa kebahagiaan bagi mereka. Ketika Maya datang ke toko setiap hari, dia merasakan kehadiran Mirna yang menyelimuti tempat itu. Dia bisa merasakan canda tawa dan kehangatan persahabatan mereka seolah-olah Mirna masih hidup di dunia fisik. Akhirnya, setelah berbulan-bulan menjadi hantu penunggu, Mirna merasa lega dan damai. Dia tahu bahwa toko, mode elegan, akan selalu menjadi rumahnya, tempat dia bisa tetap berada di antara orang-orang yang dicintainya. Akhir cerita. Kisah tentang hantu jahil penunggu, mode elegan, berlangsung selama bertahun-tahun. Toko pakaian itu tetap terkenal dan menjadi tempat penuh misteri yang menarik pengunjung dari berbagai penjuru kota. Mirna, arwah yang lucu dan jahil, selalu berada di sana. Merawat toko dengan penuh kasih dan menceriakan siapapun yang masuk ke sana. Maya tetap menjalankan janjinya dan datang ke toko setiap hari, membawa bunga segar sebagai tanda persahabatan mereka yang abadi. Dia tahu bahwa sahabatnya masih ada di sana, mengawasi dan melindungi toko yang telah mereka ciptakan bersama. Dan di antara misteri dan keangkeran, mode elegan tetap menjadi tempat yang penuh kehangatan dan kenangan indah. Mirna, hantu penunggu yang unik, berhasil menunjukkan bahwa cinta dan persahabatan tidak kenal batas, bahkan di dunia antara kehidupan dan kematian. Dan dari malam itu, toko pakaian, mode elegan, menjadi legenda dalam hati setiap orang yang pernah mengunjunginya,
menjadi simbol persahabatan yang abadi antara manusia dan roh yang masih bersemayam di dunia ini.